wabarakatuh. Halo guys, kembali nih bersama kami setelah sekian lamanya di podcast mahasiswa. Dan sekarang sudah memasuki episode 4 loh. Dan podcast hari ini adalah podcast spesial. Spesial apa? Hari Kartini. Nah, dan hari ini kita kedatangan narasumber nih yang sangat luar biasa, Masya Allah. Nah, mungkin kepada kakak ulun persilahkan untuk memperkenalkan dirinya kepada penonton-penonton di luar sana. Oke, baik. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, mohon izin, nama saya Rida. Pada saat ini alhamdulillah sekali ya berkesempatan diundang menjadi narasumber pada podcast mahasiswa yang diadakan oleh Posma UIN Antasari Banjarmasin. Dan dengan tema yang sangat luar biasa juga, spesial Hari Kartini. Karena hari ini adalah 21 April 2022 yang mana bertepatan dengan peringatan Hari Kartini ya. Gika, terima kasih atas perkenalan diri Pia. Nah, tadi kan sudah perkenalan nih dari narasumber kita. Nah, saya juga selaku host akan memperkenalkan diri juga. Sekira kawan-kawan di luar sana bisa mengenal saya ya selaku host. Nah, jadi bismillahirrahmanirrahim, perkenalkan nama ulun Syahda Nabila, biasa dipanggil Syahda. Nah, saya berasal dari UIN Antasari Banjarmasin, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan jurusan Agama Islam. Dan saya di Fosma kalah sebagai anggota dari bidang isu dan aksi. Nah, selanjutnya narasumber kita nih, ulun anak betakun Kak Ai. Kan hari ini bertepatan dengan Hari Kartini ya lo Kak. Nah, mungkin banyak di luar sana tuh Kak, kayak ada yang nggak tahu Kartini itu siapa sih? Iya, mereka tuh bertanya-tanya, Kartini ini siapa? Kok bisa sih sosok Kartini ini menjadi panutan bagi kalangan wanita? Dan apa sih yang membuat beliau ini menjadi contoh atau teladan bagi para wanita khususnya? Oke, baik. Sebelumnya perlu kita ketahui ya bahwa Raden Ajeng Kartini itu merupakan salah satu pahlawan nasional, yang mana salah satu pahlawan perempuan nasional Indonesia, yang mana dulu beliau adalah orang yang memperjuangkan emansipasi wanita gitu, dan ingin membebaskan perempuan dari perbudakan yang apa namanya, yang dulu isunya tuh pasti dia cuman bisa di ranah domestik aja seperti itu. Dan untuk apa sih yang bisa kita teladani dari Raden Ajeng Kartini? Banyak hal yang bisa kita ambil. Yang pertama pastinya sikap beliau yang haus akan ilmu pengetahuan. Nah, kenapa jadi haus akan ilmu pengetahuan? Dulu ya beliau itu kalau tidak salah pada usia 12 tahun beliau itu dipingit karena memang ingin menikah ya waktu itu ya. Dipingit, tetapi walaupun dipingit beliau masih tetap giat untuk belajar di rumah. Biasanya beliau itu membaca melalui koran, majalah, dan juga buku-buku gitu. Buku-buku. Artinya walaupun kita di rumah kita masih bisa tetap belajar, tidak harus di sekolah ya, karena dulu kan sekolah itu hanya untuk kaum bangsawan yang berdarah biru seperti itu. Oleh karena itu beliau belajar di rumah aja gitu selama dipingit. Nah, dan yang kedua yang bisa kita ambil dari beliau adalah pantang menyerahnya beliau. Pantang menyerahnya itu dulu waktu beliau sekolah, karena namanya beliau itu perempuan ya, pasti ada guru-guru yang berasal dari Belanda pada saat itu yang mungkin bekennya itu bilang membuli, karena untuk apa sih perempuan ini gitu, perempuan sekolah gitu. Seperti itu kan, tapi beliau tetap gigih untuk kuliah, mohon maaf ya maksudnya untuk gigih untuk bersekolah gitu, walaupun ya menuntut ilmu. Nah, kemudian selain itu adalah optimis dan berani gitu. Maksudnya beliau untuk memperjuangkan hak-hak wanita, memperjuangkan emansipasi wanita atau perempuan. Nah, beliau itu sangat optimis, pasti bisa gitu. Dan terbukti akhirnya pada saat ini alhamdulillah kita bisa mengenyam pendidikan yang sama dengan laki-laki, kita bisa bersekolah, kita bisa kuliah sampai S1, S2, bahkan S3. Bahkan tidak jarang ya ada perempuan yang profesor gitu. Masya Allah sekali gitu ya. Itu ya karena beliau itu tadi, beliau memperjuangkan. Nah, selain itu beliau juga adalah sosok yang sederhana. Sosok sederhana. Beliau kan
berasal dari darah bangsawan berdarah biru ya, Darah biru. tapi beliau tetap rendah hati, beliau mau berteman dengan orang-orang masyarakat di bumi yang biasa seperti itu. Mungkin itu sih yang bisa kita teladani dari Kartini itu sendiri. Nah, tadi udah dijelasin nih sama kakak narasumber kita bahwa banyak sekali hal yang dapat kita teladani dari sosok Raden Ajeng Ibu kita Kartini ini. Nah, mungkin selanjutnya Kak, kan ada yang bilang nih bahkan sebagian masyarakat tuh ada yang mengatakan bahwa perempuan ini adalah strata kedua di bumi, mempunyai tingkatan status atau status sosial yang kedua. Nah, mereka bilang perempuan tuh berperannya cuma dapur, sumur, dan kasur. Nah, yang mana sejarah ini kan memenjarakan ruang gerak kita nih Kak sebagai perempuan, hingga kan itu kawa melahirkan stigma masyarakat bahwa perempuan itu adalah sosok yang nggak setara, tidak sebanding dengan laki-laki, perempuan tidak bisa kayak laki-laki, yang mana perempuan tuh dianggap nggak terlalu memiliki peran besar dalam masyarakat. Kan tadi dibilang cuma di dapur, kasur, sama sumur gitu. Nah, bagaimana nih Kak cara kita mendobrak stigma pemikiran masyarakat tersebut di kalangan masyarakat umum gitu, bahwa perempuan tuh juga bisa perempuan itu bisa gitu ya. Yes. Bahkan di Jawa Timur ya kalau tidak salah itu gubernurnya perempuan gitu ya. Betul, kita memang tidak bisa melawan, tidak bisa mengatur pikiran orang lain ya, bahwa memang benar konstruksi sosial itu ada. Nah, stigma seperti itu berasal dari konstruksi sosial, sudut pandang konstruksi sosial gitu. Mereka memandang bahwa perempuan itu cocoknya hanya di ranah publik, padahal ya perempuan itu juga bisa di ranah publik ya, menjadi tokoh masyarakat dan sebagainya. Dan bagaimana cara kita untuk melawan, mendobrak stigma tersebut ya, dengan cara kita meningkatkan kualitas diri kita, kemudian betul, kemudian meningkatkan kualitas, kapasitas dan kemampuan kita ya, baik secara intelektual, kemudian kemandirian kita, selain itu keilmuan kita gitu ya, emosional dan juga emosional. Nah, dan dengan itu apabila kapasitas, kualitas kita sudah terbangun dalam diri kita, kemandirian dan lain-lain, otomatis kita pasti bisa tuh dianggap mampu oleh para masyarakat, para laki-laki. Iya, betul sekali. Nah, akhirnya kita mampu dianggap bisa bersaing dengan mereka karena kita punya kapasitas dan kualitas yang kuat, yang baik gitu. Begitu ya guys ya. Nah, jadi perempuan tuh juga bisa ngapain aja asalkan mau belajar. Mau belajar gitu. Nah, selanjutnya tuh gimana nih pendapat Pian Kak Ai kalau ada yang bilang, kita ada yang bilang terus ya Kak, kita menggibah masyarakat gitu ya. Ya tapi tidak menutup kemungkinan. Iya. Kan ada yang bilang nih Kak, kayak ngapain perempuan tuh sekolah atau kuliah tinggi-tinggi, ujung-ujungnya balik ke dapur tadi. Kayak itu pendapat Pian kayak apa Kak, orang dengan pemikiran seperti itu? Ya, kalau ditinjau dari masyarakat luas memang banyak ya, dari perspektif masyarakat luas memang bahwa kayak gitulah gitu. Padahal perempuan itu tidak hanya boleh diulang nggak sih pertanyaan tadi? Perempuan sekolah tinggi-tinggi ujung-ujungnya menikah dan pasti di dapur, di sumur dan kasur lagi ujung-ujungnya Kak. Jadi gini, perlu kita ketahui perempuan itu adalah madrasah pertamanya anak-anak. Nah, oleh karena itu walaupun perempuan misalkan sekolah tinggi-tinggi ujungnya di dapur, itu tidak masalah, it's no problem, because perempuan itu adalah madrasatul ula untuk mendidik anak-anak tuh. Coba bayangkan apabila perempuan itu tidak sekolah, bagaimana dia mendidik anaknya? Bagaimana nanti dia menjadi orang tua yang bisa menjadikan anaknya itu orang yang baik gitu kan? Jujur. Iya kan, tidak jarang loh perempuan itu, ini mohon maaf sekali nih ya kalau kata-katanya agak sedikit menyinggung pemirsa ya gitu ya. Tidak jarang gitu kan ada perempuan yang tidak sekolah, kemudian dia menjadikan anak-anaknya ya bagi pengamen misalkan dan lain-lain gitu. Dan itu sudah banyak contoh ya. Dan juga sebenarnya walaupun perempuan itu
sekolah tinggi-tinggi, sebenarnya mereka bisa menjalankan dua peran sekaligus, sebagai anggota masyarakat atau yang bekerja lah gitu ya, dan juga beliau pasti juga bisa sebagai ibu rumah tangga. Dan perlu kita ketahui bahwa di dalam rumah tangga itu tuh tidak hanya perempuan saja yang berperan, sebenarnya laki-laki juga harus. Iya, mereka harus bisa berdampingan, bekerja sama, membangun keluarga. Jadi jangan menumpuk kepada perempuan saja ya gitu. Ya sebenarnya ya guys ya, kalau di rumah tangga tuh sebenarnya tuh istri pangnya lebih banyak kerja ya loh Kak. Iya. Menurut Pian, istri tuh sudah mencuci, betul, memasak, belum lagi bayi-bayinya hendak disusui atau ganti popoknya. Laki-laki tuh kan mungkin mereka tuh merasa paling lelah gitu karena mencari duit. Padahal sebenarnya istri atau wanita ini kuat, sebenarnya kita bisa melakukan apa aja asalkan demi anak kita tercinta begitu. Dan juga seharusnya mereka tuh bukan hanya istri tapi harusnya bersama. Misalkan misalkan nih istrinya lagi kerja atau apa gitu kan, bisa lah suami bantuin istri gitu. Jangan hanya menumpuk pekerjaan rumah untuk istri aja gitu kan. Benar sekali Kakak. Ya ini. Nah, kan kita lagi membahas permasalahan perempuan nih Kak. Kan di Indonesia nih, miris lah Kak, cukup banyak terjadi kekerasan terhadap perempuan seperti pelecehan seksual, pemerkosaan, hingga pemutilasian, astagfirullahaladzim gitu loh. Nah, apalagi data menunjukkan 1 dari 3 perempuan ini mengalami kekerasan, baik secara verbal atau yang kita sebut catcalling gitu. Hingga fisik Kak, misalnya diperkosa atau apa gitu loh. Nah, atau bahkan 2 dari 10 perempuan nih juga mengalami kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Nah, bagaimana nih sikap Pian Kak selaku perempuan sama perempuan terhadap masalah ini? Dan bagaimana tips kita sebagai wanita tuh bisa melindungi diri kita sendiri terhadap hal-hal itu yang tadi? Baik, yang pasti yang pertama ilmu pengetahuan. Nah, jadi sebagai upaya untuk memproteksi diri kita perempuan, kita harus tahu ya bahwa undang-undang sendiri pun itu sudah ada menjamin keselamatan kita. Misalkan itu di pasal 28B dan 28D itu tentang perempuan itu harus tahu tentang hak konstitusionalnya. Perempuan itu dijamin, dilindungi gitu ya kalau ada apa-apa. Jadi tenang aja ya teman-teman ya. Kalau kalian ada yang menjadi korban pelecehan seksual, kalian bisa melapor baik ke Dinas Perlindungan Anak dan Perempuan atau sekarang UPTD apa gitu ya, saya lupa gitu namanya. Dan alhamdulillah ya, tips-tips untuk kawan-kawan yang pastinya banyak-banyak ilmu pengetahuan aja sih bagaimana gitu untuk melindungi diri gitu ya. Dan alhamdulillah karena kebetulan ya saya saat ini menjabat sebagai ketua Kohati HMI Cabang Banjarmasin nih. Alhamdulillah diamanahi sebagai ketua gitu ya. Jadi cara kami nih untuk melindungi kawan-kawan, ikhtiar kami untuk melindungi kawan-kawan perempuan, kami waktu itu pernah mengadakan namanya kelas advokasi perempuan. Nah, jadi di sana kita diajarin bagaimana misalkan kita ada menemukan masalah seperti itu, kemana melapor, bagaimana tindakannya dan segala macam. Jadi ada diajari nih upaya-upaya pencegahannya, kemudian seperti apa. Nah, dan untuk upaya pencegahannya itu kita bisa melakukan sosialisasi ataupun penyuluhan ya kepada masyarakat gitu ya. Nah, itu tadi penjelasan nih dari narasumber kita kenapa sikap kita nih sebagai perempuan apalagi untuk menghadapi permasalahan kekerasan seksual ini. Misalnya kita di catcalling, kita harus apa? Misalnya kita hendak ingin diperkaos kayak apa, kita melapornya kayak apa. Nah, itu tadi. Nah, mungkin Kak mengenai kekerasan seksual kan ada nih, kayak misalnya kita selaku wanita ada nih yang menjadi korban kekerasan seksual, dia tuh melapor ke mungkin dia ke polisi dulu, mungkin dia tidak tahu kita tuh harus melapor ke yang perempuan dan anak tadi. Dan polisi ini malah menyalahkan pakaiannya. Kamu sih pakaianmu terbuka seperti itu. Nah, itu malah disalahin pakaian kita, padahal yang salah itu adalah pikiran yang pelaku itu tadi, tidak bisa mengontrol pikirannya. Itu tanggapan Pian kayak apa Kak? Ya, sebenarnya kita tidak bisa mengontrol pikiran orang lain ya. Dan juga kita ini kan hidup di Indonesia yang mana kita banyak budaya, banyak suku, banyak adat, banyak agama dan segala macam gitu kan. Dan mungkin bagi mereka yang berpakaiannya mohon maaf mini atau seksi itu kan ya terbuka, itu kita tidak bisa menyalahkan mereka 100% karena menurut mereka it's no problem buat mereka gitu ya.
Malahan seharusnya kita sebagai yang melihat seharusnya harus bisa juga menahan, mengontrol diri gitu, mengontrol ucapan gitu kan ya. Kan ada tuh pepatah mengatakan mulutmu harimaumu misalkan. Iya. Siapa tahu ya mungkin kita hanya ingin bercanda nih dengan dia cicit misalkan tuh, padahal itu termasuk catcalling atau pelecehan seksual. Nah, kita tidak bisa menyalahkan korban 100% karena mungkin itulah budaya mereka berpakaian seperti itu gitu kan ya. Jadi pesannya buat kawan-kawan, sebenarnya kita yang harus mengontrol diri kita, karena kita tidak bisa mengontrol orang lain gitu loh, gitu. Mengontrol orang lain. Jadi kita harus sadar sendiri gitu. Jadi kita harus mengontrol pikiran kita nih, jangan sampai orang tuh gak ada bersalah apa-apa, gak ada niat apa-apa, malah kita celakai begitu guys ya. Nah itu kan tadi bagaimana nih sikap kita sebagai perempuan untuk mengontrol pikiran kita, dan baik dari laki-laki atau perempuan tuh kita harus sama-sama mengontrol pikiran kita agar orang yang gak ada niat apa-apa, orang gak ada salah apa-apa itu tidak kita celakai gitu misalnya. Nah mungkin nih pertanyaan terakhir nih Kak, bagaimana sih langkah atau cara upaya kita menjadi Kartini masa kini di era modern seperti sekarang Kak Ai, yang mana kan kalangan wanita nih banyak mengikuti arus globalisasi, khususnya kayak seperti pergaulan bebas dan sebagainya. Itu kayak apa kita kayak membuat generasi wanita zaman sekarang ini bisa seperti Kartini masa dulu, mungkin dengan meneladani teladan beliau gitu, seperti pantang menyerah, mau belajar dimanapun kapanpun gitu, tidak di sekolah aja, karena kita semua tuh adalah penuntut ilmu, karena ilmu tuh tak terbatas ya loh Kak. Mungkin makanya ada pepatah yang bilang kan bahwa kejarlah ilmu sampai negeri Cina. Negeri Cina, saking jauh luasnya ilmu itu guys ya, diibaratkan ke Cina. Iya. Jadi seperti ini. Sebenarnya ya, kita ini sebenarnya Kartini Kartini masa kini adalah kita perempuan-perempuan Indonesia yang pada saat ini. Karena apa? Kita sudah melanjutkan perjuangan beliau karena kita mau berkuliah, ya kan? Kita mau sekolah, kita mau belajar mencari ilmu sebanyak-banyak. Betul. Sebenarnya kita sendiri tuh udah Kartini masa kini, tinggal bagaimana lagi kita meningkatkan kapasitas dan kualitas diri kita aja lagi, gitu kan? Baik dari segi intelektual tadi, kemudian kemandirian, keagamaan, keterampilan lah, ya kan? Soft skill, hard skill gitu. Jadi kita sebagai Kartini masa kini adalah meneruskan perjuangan Raden Ajeng Kartini agar tidak putus gitu. Makanya buat teman-teman perempuan-perempuan yang mungkin baru lulus sekolah SMA, SMK atau SMP, lanjutin sekolah kalian gitu. Karena apalagi Indonesia sekarang kan banyak tuh beasiswa gitu. Banyak beasiswa guys. Agar Ibu Kartini tidak sia-sia memperjuangkan emansipasi kita untuk bersekolah gitu. Mungkin itu sih ya. Nah mungkin itu saja Kak pertanyaan untuk hari ini. Ulun berterima kasih nih kepada Pian yang telah meluangkan waktunya untuk berbincang bersama dalam podcast spesial Hari Kartini ini. Dan Ulun juga selaku host meminta maaf jika ada kesalahan kata nih dalam berbincang dengan Pian tadi, atau ada kesalahan-kesalahan yang lainnya, baik yang disengaja maupun tidak sengaja. Mungkin sedikit closing statement dari saya, jangan takut untuk bermimpi, jangan menyerah atas pencapaian yang belum terrealisasi, dan juga jangan ragu untuk berdiri di kaki diri sendiri. Mungkin itu sih dari saya. Mungkin lain waktu kita bisa bincang-bincang lebih banyak lagi ya. Nah mungkin itu tadi closing statement dari Kakak Rida nih selaku narasumber kita pada video kali ini. Nah maka berakhirlah sudah podcast mahasiswa ini, dan jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube Fosma Win Antasari ya guys ya. And the last is tahu nggak kita lagi tag video di tempat yang namanya apa Kak? Dharma Coffee. Nah jadi bagi kalian nih yang ingin ngopi-ngopi santai, nongki-nongki santuy dengan teman-teman, bisa nih kesini. Alamatnya di
Jalan Pramuka, Komplek DPRD Komplek ya. DPRD. Ya, mungkin ini bagus banget nih tulisannya nih, kayak mencerminkan mahasiswa sekali ya guys ya. Iya. Kak. Pokoknya wajib nih buat kalian yang suka ngopi, Cobain di sini. Iya, gitu. betul. Ini tidak ada minumannya karena situasi Puasa. sedang puasa Ramadan gitu. Iya, betul. Tapi recommended tempatnya sih datang ya guys ya. Nah, mungkin itu saja closing dari Ulun, and see you in the next video guys. Bye bye.